Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 dari kelas 10 MIPA 4 dan kami sendiri di sini ingin mempresentasikan pelajaran tentang seni budaya yang materinya berjudul tari. Dan perkenalkan, saya sendiri Atalia Safira dan saya di sini ingin mempresentasikan tentang definisi tari atau pengertian tari. Tari itu adalah tersusun atas gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak tersusun atas motif-motif gerak. Jadi, setiap gerak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Gerak juga memiliki jenis tersendiri. Ada gerak yang diberi stilisasi dan ada juga gerak yang tidak diberi sentuhan stilisasi. Kedua jenis gerak ini menyatu dalam sebuah tari. Perpaduan antara bentuk dan jenis gerak inilah nilai-nilai estetika pada tari dapat dinikmati. Selain pendukung tari seperti tata rias dan tata busana serta properti. Bentuk gerak tari. Bentuk sehubungan penataan dengan komposisi tari. Menurut Autard, merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi tari menghasilkan bentuk keseluruhan. John Martin menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis yang tanpa proses penyatuan ini, bentuk-bentuk tersebut tidak akan terwujud. Proses menyatukan untuk memperoleh bentuk itu dinamakan komposisi. Pengertian bentuk tari berdasarkan geraknya. Pertama, tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas, seperti tari tani yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan nelayan, dan tari bondang yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Kedua, tari non-representasional adalah tari yang melukis sesuatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi. Contohnya, tari topeng kelana, tari serimpi, dan tari bedaya. B. Jenis gerak tari. Gerak tari yang indah berasal dari proses pengolahan yang telah mengalami stilasi dan distorsi, sehingga lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu yang pertama, gerak murni atau disebut gerak wantah. Adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk arsitik dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. Kedua, gerak maknawi atau gerak tidak wantah adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi, misalnya gerak ulap-ulap, merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika pada gerak tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tetapi juga dapat dilihat pada geraknya. Nilai estetika pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau visual dan pendengaran atau auditif. Nilai estetika secara visual berdasarkan dari gerak yang dilakukan, sedangkan secara auditif berdasarkan iringan tarinya. Gerak pada tari merak misalnya merupakan ungkapan keindahan dan gerak-gerik kehidupan burung merak. Keindahan tersebut dituangkan dari gerak satu ke gerak lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan. Persepsi menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti kompresi, pembedaan, analogi, persamaan, sintesis, penyimpulan. Jadi, impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi penikmat tari. Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan serta merupakan perasaan. Misalnya, sedih,
senang, dan lain-lain yang dapat dikendalikan. Emosi dapat terjadi antara penari dengan penikmat ketika gerak sebagai bahasa komunikasi nonverbal dapat menghadirkan makna sesuai yang ingin disampaikan. Pada drama tari misalnya, ungkapan emosi dapat disampaikan secara nonverbal melalui desain dramatik atau penyanyian sebagai dialog.